Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan semoga tetap semangat. Dan yang paling penting adalah semoga hutang-hutang kalian baik di aplikasi pinjaman online maupun di perbankan itu semua dilunaskan ya. Nah, di video kali ini gue akan membahas beberapa resiko yang harus kalian hadapi di aplikasi SeaBank teman-teman. Ya, tentunya di aplikasi SeaBank ini sekarang kan sudah bisa meminjam nih ya. Hanya beberapa nasabah saja ya, karena di fitur Shopee ya, selain Shopee Pay Later dan Shopee Pinjam, di SeaBank ini bisa meminjam juga ternyata teman-teman. Nah, selanjutnya buat kalian yang galbay nih ya, yang gagal bayar di aplikasi SeaBank, ini adalah video yang tepat buat kalian tonton karena gua akan membahas beberapa resiko yang harus kalian hadapi ya. Yang pertama teman-teman, ini menurut dari beberapa pengalaman ya yang ada di kawan pinjol yang dia ketika galbay di aplikasi SeaBank itu sekitar nilai tagihannya 7.500.000 teman-teman. Ya, ini cukup lumayan besar dan sampai saat ini 6 bulan ini dia gagal bayar. Nah, dari situlah gua akan rangkum ya dan akan membuat video ini gitu. Yang pertama adalah menghubungi kalian. Ya, itu tentu saja ya, dari semua pinjaman online juga ketika galbay yang pastinya menghubungi ya gimana tagihannya gitu, apakah dibayarkan atau tidak. Nah, untuk menghubunginya di aplikasi SeaBank ini ya, itu hanya ke kontak darurat saja ya, tidak keluar kontak darurat teman-teman ya, hanya ke kontak darurat saja. Karena SeaBank ini adalah salah satu bank digital terbesar juga ya yang ada di Indonesia. Tentunya dia tidak sebar data, dia mentaati aturan dari Otoritas Jasa Keuangan dan AFPI mengenai cara penagihan yang benar. Untuk bunga di aplikasi SeaBank ini cukup lumayan kecil teman-teman ya, jadi worth it buat meminjam dibandingkan di S-Pinjam atau di SP Later atau di beberapa pinjaman online gitu. Ya, SeaBank ini terbilang bunganya itu rendah. Ya, mungkin karena memang SeaBank ini adalah salah satu bank digital gitu ya, yang sudah ada labelnya dari Bank Indonesia. Jadi untuk bunganya itu terbilang rendah teman-teman. Nah, selanjutnya ketika menghubungi ke kontak darurat ya, ini nih yang sering dipertanyakan dari beberapa nasabah yang galbay di aplikasi SeaBank. Bang, di aplikasi SeaBank itu sudah ada debt collector lapangannya atau tidak? Nah, jadi ini dari menurut lagi-lagi ya, dari menurut pengalaman kawan pinjol yang galbay di aplikasi SeaBank, untuk sampai saat ini SeaBank itu belum memiliki debt collector lapangan teman-teman ya. Terbukti dari nasabah atau kawan kita yang galbay senilai 7.500.000 selama 6 bulan dan dia sampai saat ini belum ada debt collector yang datang ke rumah. Artinya gue simpulkan bahwasanya SeaBank ini belum memiliki debt collector lapangan, tapi nggak tahu ya ke depannya ya sudah ada atau belum gitu. Tapi sampai saat ini belum ada debt collector lapangannya teman-teman. Di seluruh wilayah ya, Jakarta, Jabodetabek ya, itu aman, belum ada debt collector lapangan yang ke rumah. Hanya saja penagihannya ya yang online, yang barbar juga sih. Karena semua pinjaman online itu seperti itu. Nah, selanjutnya untuk slik OJK. Nah, ini yang terakhir ya, resiko terakhir adalah slik OJK. Apakah masuk slik OJK atau tidak bang di SeaBank ini? Tentu masuk teman-teman. Ini bank besar, ini bank digital ya. Sudah ada stempel dari Bank Indonesia dan OJK maupun AFPI. Jadi untuk slik OJK, ketika kalian galbay, data kalian akan masuk ke slik OJK. Dimana ketika teman-teman datanya sudah naik ke slik OJK atau BI checking lah ibaratnya ya, teman-teman tidak bisa mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online lain. Bahkan teman-teman tidak bisa mengajukan KPR dan KUR karena sekali lagi gue katakan SeaBank ini bank digital ya. Jadi untuk slik OJK-nya itu sangat ketat. Teman-teman bisa masuk BI checking. Yaitu sekali lagi gue katakan tergantung dari teman-teman ya. Teman-teman memutuskan untuk gagal bayar atau teman-teman bayar itu. Ya, dari yang gue jelaskan tadi, menurut gue ya ini kalau teman-teman ada uang ya bayar aja di aplikasi bank karena worth it ya, untuk denda dan bunganya itu sangat kecil teman-teman. Jadi apabila teman-teman memerlukan ya
pinjaman, ya udah ke si bank aja, karena bunganya kecil. Itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman belum ada dananya, ya nggak usah dipaksakan, ya galbay aja. Dan jangan sampai teman-teman gali lubang tutup lubang, karena gali lubang tutup lubang itu tidak akan menyelesaikan masalah kalian. Ya, sampai saat ini sekali lagi katakan si bank belum ada deposito lapangannya. Dan buat teman-teman yang gagal bayar, kalian pikirkan lagi ya, mau digalbay atau mau dibayarkan. Oke, segitu aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thank you for watching dan salam galbay.